Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggarap yaitu sebuah cylinder head atau deksel yang akan kita lemer atau quarter blocknya. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, sebelum kita melakukan penyekuran atau biasa disebut disekir, yaitu harus kita siapkan dulu bahan bakar atau bensin atau pertalite atau pertamax boleh. Jadi kita tes dulu kebocorannya di tingkat yang seperti apa. Oke, baik yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya, loncengnya diaktifkan, dan di-share ke rekan-rekan yang lain. Oke, kita lanjut. Yang harus dipersiapkan yaitu bensin. Kita letakkan di ruang bakar sampai penuh. Tunggu gelembungnya sampai tidak ada. Oke, hilangkan gelembung-gelembungnya. Kemudian kita siapkan angin yang bertekanan. Kita semprot angin dari lubang in sini, kemudian lubang X atau lubang knalpot. Nanti kita semprot menggunakan angin. Apabila di sini ada gelembung berarti bocor. Mari kita coba. Mari coba. Untuk yang in aman. Yang X itu yang bocor. Coba kita periksa kembali yang in. Gelembungnya kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita mengetahui bahwa klep X itu bocor, kemudian kita lanjut untuk mengeksekusinya. Untuk mengeksekusinya yaitu kita lepas dulu retainernya ini, tahu yang biasa disebut apa ini, kuku macan yang di sini, kancingan. Ya itulah, kita buka dulu di palu menggunakan pipa ataupun jok, karena kami tidak memiliki alat khusus untuk melepas kancingan klep ini. Cukup seperti ini. Sudah terlepas. Hati-hati ininya hilang. Caranya yaitu kita simpan di pernya seperti ini. Kita tarik seret. Ini kita tarik agar dia terkunci. Kemudian yang satunya pun sama. Jadi diposisikan seperti ini. Ini teknik
bengkel deso. Kemudian yang X juga kita lepas karena memang bocor tadi. Pernya sama in X. Caranya sama. Kemudian setelah kita melepas per klepnya atau spring valve, kita lepas. Untuk mengetahui kondisi bos klep itu masih bagus atau tidak, caranya seperti ini. Kita sumpati dengan tangan atau kita tutup dengan tangan seperti ini, kita tarik cepat. Apabila terdengar bunyi kelepuk, 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 nah itu berarti masih rapat. Seperti ini caranya. Nah, jadi seperti itu. Apabila ini sudah tidak bersuara, maka wajib diganti. Karena apa? Ketika tidak diganti bos klepnya, maka akan tetap bocor olinya. Mantap. Yang N lebih mantap. Untuk yang X ini sudah hampir lopok, atau bisa juga dengan cara digoyang-goyang. Nah, digoyang-goyang seperti ini. Ini masih belum ada gerakan kanan kiri. Kalau ke sini pasti banyak. Oke, seperti itu. Kemudian kita bersihkan menggunakan sikat kawat terlebih dahulu yang dipasang ke bor sebelum dilakukan penyekiran, karena setelah disekir, apabila dibersihkan itu nanti akan merusak shiftingnya atau merusak settingan dari atau bekas-bekas apa ya. Ketika sudah disekir kan posisinya sudah benar, posisi sudah benar, kemudian kita gosok-gosok menggunakan sikat kawat, itu nanti akan berubah ya, meskipun tidak seberapa tapi tetap akan berubah. Sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyekiran. Oke, kita siapkan dulu alatnya. Oke, alatnya yaitu seperti ini, menggunakan kawat sling. Hati-hati, ini sensornya juga perlu diperhatikan. Sensor ini pun sama. Caranya seperti itu. Ya, setelah kita bersihkan jadi minimal seperti ini. Apabila lebih bisa maksimal, lebih mengkilat, itu juga keren. Karena apa? Tidak cepat bergerak. Jadi halus, semakin halus maka kotoran itu tidak cepat menempel. Kemudian untuk seal klepnya ini sudah positif diganti karena sudah keras. Nih, udah seperti besi, nah itu hancur.
Ini dipukul gini pecah-pecah. Nah, itu sama, yang in pun sama, jadi harus diganti, wajib. Ini penyebabnya ngebul atau kebocoran oli yang masuk ke dalam knalpot, jadi langsung terbakar. Atau yang in, jadi masuknya ke ruang bakar kemudian terbakar. Oke, kita lepas silnya dulu, kemudian akan kita setir. Ini sudah kita cuci, tapi masih tahap cucian pertama agar tidak penuh dengan oli-oli. Jadi ketika menyekir tangannya tidak pelutut oli. Oke, sembari menunggu agak kering, kita persiapkan dulu alat-alatnya untuk penyekiran. Baik, kita akan lanjut ke tahap penyekiran. Kita di dalam ruangan, jadi agak kekurangan cahaya. Yang perlu disiapkan yaitu oli, amril atau apa ini namanya, obat sekir, kemudian selang untuk ditancapkan ke klepnya ini. Nih, nanti dimasukkan kemudian dari sisi sebelahnya. Ini dilumasi dengan oli agar tidak terjadi gesekan terlalu parah dengan bos klep, atau biasa disebut oleh bengkel-bengkel itu botolan. Nggak tahu kenapa bisa disebut botol, apa mungkin bentuknya seperti botol, saya juga tidak paham atau belum sempat menanya dengan senior-senior saya. Oke, kita lanjut. Tahap awal harus dipersiapkan yaitu ini diberi pelumas ujungnya. Kemudian karena ini sangat hitam, kita menggunakan yang kasar terlebih dahulu. Lalu kita masukkan secara perlahan, blek. Kemudian selangnya yang dari bawah kita tancapkan. Olinya kita beri ke menggunakan manual itu lama, tapi hasilnya luar biasa. Nanti setelah 15 menit, kurang lebih 15 menit, kita periksa dulu, kita cuci dulu. Setelah dilakukan penyekiran, saatnya kita tes dengan metode awal seperti tadi. Tadi yang X itu merumpus, gelembungnya harus hilang, harus tidak ada gelembung. Dengan tekanan angin itu kurang lebih di 85 PSI. Oke, kemudian kita tes. Untuk yang X sudah aman.
Untuk yang in pun sudah cukup. Oke, terima kasih. Demikianlah cara menggarap cylinder head dengan metode disekir dengan cara manual. Perlu tangan yang ngapal, nah, seperti ini agar tidak pegel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.